Bapa kami yang di surga, kembali pagi ini kami boleh bersyukur kembali atas napas kehidupan daripadamu. Begitu pula dengan kekuatan kesehatan untuk kami hari ini. Kiranya kami diberkati dan beribadah kepadamu, baik di gereja, baik mereka yang berada di rumah, baik kami selalu datang menyembah Engkau secara pribadi di setiap pagi, setiap bangun. Kami bersyukur boleh memuji, memuliakan nama Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Karena Engkau layak dipuji dan disembah, dan Engkau selalu bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Bapa, pagi ini kembali kami membaca Alkitab, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang suci, untuk kami diterangi hati dan jiwa kami dengan selalu merenungkannya, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati, bukan hanya menjadi pendengar saja. Jadikan kami anak-anak terang di dunia ini, supaya semua orang melihat kemuliaan Tuhan yang bersinar di seluruh muka bumi ini, dan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang bekerja dalam segala prosesi masing-masing untuk memuliakan nama Tuhan. Terpuji Engkau Bapa. Berkati semua gerejamu, berkati semua umat Tuhan, berkati pekerja-pekerja gerejamu, dan semua makhluk yang ada di seluruh penjuru muka bumi, di seluruh semesta dan alam raya ini. Kiranya diberkati kami yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Amin. Pembacaan kita pagi hari ini terambil dari Keluaran 37 ayat 25 hingga dengan ayat yang ke-28 dengan perikop membuat mezbah pembakaran ukupan yang berbunyi demikian. Dibuatnyalah mezbah pembakaran ukupan itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, 4 persegi, tetapi 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya seiras dengan mezbah itu. Disalutnyalah itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya, pada kedua rusuknya, pada kedua bidang sisinya, sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Dan dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan emas. Saya masih ingat saudara-saudara, waktu papa saya dulu sudah pensiun, dia membangun sebuah gereja ya di sawah di tempat kami dulu. Ada seorang donatur juga yang membantunya, yang sering menyumbang untuk gereja. Tetapi papa saya benar-benar melakukan kehendak Tuhan, yaitu dia tidak pernah sama sekali mengambil keuntungan dari sumbangan donatur, tetapi dia benar-benar membangun gereja. Karena kami dulu sering beribadah di rumah. Di pagi hari kami, anak-anak papa, anak-anak mama, kami selalu beribadah di setiap bangun pagi. Hingga akhirnya papa ada keinginan untuk membangun gereja. Tetapi sampai hari ini saudara-saudara, bukannya kita ingin disebut berjasa, tetapi saya lihat orang-orang dunia ini tidak mengerti kehendak Tuhan, bahwa gereja Tuhan itu adalah hati dan jiwa kita yang tulus. Papa saya tidak mendapat pengakuan dari gereja di bawah dia bernaung. Dulu papa saya itu dipensiun dinikan hanya gara-gara laporan orang yang mengatakan macam-macam tentang papa saya. Padahal papa saya lihat itu sampai tua tetap melayani dengan baik, hanya karena salah satu saudara saya yang katakanlah memang membuat masalah dalam kehidupan seorang hamba Tuhan. Tetapi saudara saya itu masa remajanya ya, mungkin dia terlalu nakal, tetapi tidak sampai melakukan kriminal, saudara. Cuman anehnya ada yang melapor, dan juga sehingga papa saya itu ditegur hanya gara-gara dia tidak menerima. Katanya ini sejarah dan fakta cerita papa saya dan mama saya kepada saya, bahwa ketika papa saya itu menegur seorang yang hamil diberkati di gereja, papa saya bilang itu tidak layak karena gereja adalah kudus. Tetapi kok bisa-bisanya ada orang yang hamil gitu loh,
mau diberkati gereja. Seharusnya kan di rumah aja ya, karena gereja itu kan kudus dulunya. Tetapi kita lihat perubahan yang mengerikan sampai hari ini, saudara, di mana banyak orang yang sudah melakukan kenajisan tetapi diberkati di gereja. Kita memang bukan orang suci dan kudus, tetapi zaman dulu kan papa saya itu benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Tetapi orang yang melapor tersebut malah membuat papa saya dilaporkan ke kantor resort, sehingga papa saya di pensiun dinikan, sehingga kami semua itu mendapat musibah anak-anaknya. Artinya kami tidak hidup selayaknya orang yang berkecukupan, paling tidak untuk makan. Kami dulu sering menderita, saudara, gara-gara gaji papa saya yang sangat minim sekali, untuk makan pun tidak cukup. Tetapi luar biasa Tuhan menolong kami semua, sehingga kami semua sukses. Paling tidak kami semua sukses di dalam Tuhan. Kami mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Anak-anak papa semuanya sudah lulus SMA. Kami memiliki tanah yang banyak untuk dijual, sehingga habis untuk menolong anak-anaknya, sehingga semuanya sekolah. Tetapi yang saya lihat di sini adalah papa saya juga membuat gereja, dan banyak juga saya lihat tidak pernah mereka di gereja itu sampai sekarang mengatakan jasanya papa saya. Tetapi tidak apa-apa, karena kita melakukan kasih tidak perlu pengakuan manusia. Yang penting Tuhan tahu hatinya papa saya. Papa saya dulu berduka sih kalau saya lihat, karena dia dipensiun dinikan sehingga tidak mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Padahal papa saya itu rajin melayani orang-orang miskin. Bahkan saya lihat banyak sekali perbuatan papa saya yang banyak menolong orang. Dia tidak memilih orang-orang kaya untuk dilayani, tetapi dia memilih banyak melayani orang miskin. Bukan tidak melayani orang kaya, tetapi semuanya dilayani. Papa saya benar-benar bekerja untuk Tuhan dan sering memberi bantuan kepada orang-orang miskin. Saya sering melihatnya. Bahkan kami anak-anaknya sering mengikuti ibadah kemanapun papa saya pergi. Waktu dia di pensiun dini kan memang kadang-kadang dipanggil untuk melayani. Dan itulah mengapa saya bilang kita tidak perlu pengakuan manusia, yang penting Tuhan tahu. Walaupun manusia menyengsarakan kita, membuat kita jatuh, tetapi Tuhan pasti akan mengangkat kita. Sampai matinya papa saya itu saya lihat di berita di setiap padahal papa saya kan bagian dari pendeta di bawah naungan PGI ya, saudara. Kami Protestan dari GKE. Saya kan sering memperhatikan di dalam berita jemaat itu buku Almanak Nas GKE itu, setiap pendeta-pendeta yang meninggal, bahkan istri pendeta pun semuanya ditulis di belakang map itu, di belakang sampul bukunya itu ditulis tentang kematian seorang hamba Tuhan. Tetapi waktu papa saya sama sekali mereka tidak menulisnya, baik untuk ucapan duka cita. Padahal saya lihat istri-istri pendeta pun ditulis mereka di belakangnya dulu zaman papa saya. Papa saya meninggal itu 2003 ya, 2003. Saya tahu semua hal yang dilakukan manusia untuk papa saya itu Tuhan melihat, Tuhan tahu. Dan saya bisa juga melihat bagaimana perbuatan-perbuatan para pendeta ataupun orang-orang yang tersembunyi yang banyak melakukan kejahatan di dalam gereja. Dan sekarang coba kita lihat, yang dipentingkan itu adalah uang dan uang, bukan untuk melayani benar-benar orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Bisa dikatakan bahwa sebenarnya gereja yang benar itu adalah gereja yang benar-benar tulus melayani Tuhan. Jangan terlalu memaksakan jemaat yang miskin untuk mengumpulkan uang. Papa saya dulu saya lihat benar-benar melayani dengan sungguh-sungguh, dan dia tidak pandang bulu, bahkan sering melayani orang miskin, menolong walaupun kami dalam keadaan miskin juga. Itulah kebahagiaan yang saya lihat dari papa saya, dan saya juga belajar dari semua itu. Dan untuk itu saya melihat kakak saya itu hanya melakukan kenakalan remaja,
karena dia memang, ya katakanlah anak-anak sekarang juga melakukan hal yang sama, tetapi kakak saya itu tidak melakukan kriminal, saudara. Saya tidak melihat kriminal di dalam perbuatan saudara saya. Itu murni hanya kenakalan seorang remaja. Kok bisa-bisanya papa saya dipensiunkan hanya karena ya gitu deh. Padahal saudara saya juga itu tidak sampai melakukan perbuatan kriminal, tetapi ada yang melapor dan didengar orang-orang itu yang benci kepada papa saya hanya karena tidak menikahkan dia di gereja karena hamil. Dan itulah saudara sejarah bahwa kita sama belajar dari Kristus yang ditolak di negerinya sendiri ketika dia melakukan kebenaran. Dan memang iya kadang seorang tokoh atau pendeta itu dilihat dari perbuatannya, tetapi kan papa saya tidak berbuat yang ini. Sudah keras papa saya menegur saudara saya itu, tetapi kan namanya anak remaja, apalagi pergaulan dengan teman-teman yang salah, bisa sahabat-sahabat atau teman-teman, karena di masanya dia itu kan mempunyai teman atau pergaulan yang memang lingkungan atau teman-temannya itu ya memang karakternya seperti itu, keduniawian ya, tetapi tidak sampai melakukan kriminal. Tetapi yang saya aneh di sini, banyak kok yang terselubung yang tidak dilihat orang, yang dilakukan pendeta-pendeta, tetapi kalau sampai diketahui orang ya bisa dipecat juga sih, saya tahu. Bisa dipecat, bisa dipensiunkan dan sebagainya. Tetapi harusnya kan adil gitu loh, jangan seperti asal membuat keputusan sehingga membuat semua orang itu sepertinya tidak adil. Tuhan saja adil, untuk orang-orang jahat saja Tuhan bisa bertindak baik untuk melakukan pertobatan seseorang itu kan. Begitulah saudara-saudara kesaksian saya, karena seperti membuat mesbah ini, saya melihat papa saya dulu pernah juga membuat tempat orang berkhotbah itu kan ada mesbah begitu. Papa saya merakit, membuatnya sendiri, saudara. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, saya adalah saksinya. Bagaimana papa saya itu membuat bangunan itu sendiri, saudara, bersama anak-anaknya laki-laki, kakak-kakak saya itu. Tidak ada orang lain yang turut campur, hanya beberapa saudara sepupu dan juga seorang donatur yang menyumbang itu, yang sangat berjasa. Donatur itu sangat baik karena dia mendukung pembangunan gereja di mana kami berada di sawah dulu, dan sampai hari ini gereja itu masih ada. Tetapi tidak pernah orang-orang menceritakan tentang sejarah gereja itu, padahal kamilah atau papa saya lah yang dulu membangunnya. Di mana kami dulu berawal dari ibadah di rumah, dari keluarga hingga terbangun gereja itu. Begitulah PGI, saudara. Dari gereja-gereja yang Protestan di bawah naungan PGI itu kadang-kadang ya seperti itulah, tidak menghargai jasa-jasa orang yang benar-benar bekerja dan benar-benar coba kalau soal uang cepat mereka. Coba kita lihat sampai zaman sekarang, untuk apa sebenarnya PGI itu? Apa yang dilakukan PGI sekarang untuk orang-orang yang benar-benar melakukan penginjilan? Bahkan yang di penjara-penjara, ada nggak PGI menolong mereka? Harusnya yang seperti itu yang diperhatikan oleh PGI, agar semua orang bisa mengenal Kristus, bukannya mendukung teroris, bukannya mengutuk Israel. Begitu deh. Semoga dimengerti, dipahami. Saya bukan siapa-siapa, tetapi saya adalah saksi dari semua yang saya lihat di gereja-gereja yang bernaung di bawah PGI. Semoga kasih Kristus melindungi, menjaga, memelihara kita, dan kita benar-benar di dalam Tuhan. God bless you all. Demikianlah baca Alkitab kita pagi ini. Semoga apa yang saya saksikan dan saya baca hari ini bisa juga menjadi rema dalam kehidupan saudara. God bless you all. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.